mendapat ancaman dari pesan, bahkan ibunya juga mendapat ancaman, dia juga dikutip gitu. Kalau teror kita nggak tahu lah siapa yang menteror. Tapi kalau berkenaan dengan apa yang disampaikan, karena kebetulan kami juga lulusan dari UGM gitu. Dulu juga pernah aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Menyampaikan kritik atau masukan itu selalu kami sampaikan bahwa itu sah-sah aja gitu. Nah, tetapi tentu kita mengimbau kepada semuanya ya untuk menyampaikan segala sesuatu itu dengan penuh tanggung jawab juga, kemudian juga mengedepankan etika, adab, adat-adat ketimuran gitu loh. Jadi menyampaikan pendapatnya nggak ada masalah, tapi caranya itu kan juga itu perlu menjadi pelajaran bagi kita semua kan gitu. Misalnya hindarilah menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau kurang baik gitu. Ini berlaku untuk siapapun ya, tidak hanya untuk adik saya yang dari BEM UGM gitu. Mas, tapi negara menjamin kebebasan berpendapat, maksudnya Loh ya kan itu kan konstitusi kan. Ya menjaminnya kan kebebasan berpendapatnya ya. Nah, maka sekali lagi yang bisa kita sarankan ya sampaikanlah dengan arif caranya, jalurnya yang bijak, dan pemilihan diksi mungkin juga itu penting. Kan kita mau menyampaikan sesuatu ya mesti juga memilih diksi yang tepat supaya itu juga menjadi bahan pembelajaran kan. Kan pengennya kan memberikan masukan itu kan seperti itu kan. Tapi kan terornya itu yang salah, Mas. Kenapa yang disoroti justru cara menyampaikan kritiknya? Itu kan tadi terornya ya sesuatu yang berbeda gitu. Mungkin kalau atensi terhadap teror itu sendiri bagaimana? Nah, nanti kita cek lah. Saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional meminta maaf kepada penerima manfaat yang mengalami kejadian yang kurang menyenangkan, dan kami sudah melakukan investigasi, analisis untuk beberapa SPPG yang mengalami kejadian, dan saya melihat ada SPPG yang akan kita berikan lampu kuning ya atau kartu kuning karena menyalahi prosedur yang lebih berat. Kemudian kita akan evaluasi dan mungkin akan di stop untuk sementara agak lama yang diberikan kartu kuning. Tapi kemudian kami juga dari kejadian-kejadian yang ada mulai mengevaluasi menu yang harus diberikan. Jadi beberapa menu mungkin harus kita hindarkan supaya kejadian tidak terulang kembali. Dan saya kira kami akan membuat edaran supaya program makan bergizi bisa berjalan lebih aman. Terkait SOP masaknya itu seperti apa, Pak? Mungkin kan karena bisa terjadi. Ya, untuk yang kita beri kartu kuning itu karena dia mengambil bahan baku jadi dari luar sehingga tidak terawasi cara masaknya, dan kita akan berikan peringatan cukup keras untuk hal tersebut. Kemudian untuk beberapa SPG sekarang kita akan umumkan beberapa menu yang harus dihindari, terutama karena ketika menu itu dikonsumsi aman untuk kelompok kecil, ketika menjadi kelompok besar itu harus dengan quality control yang lebih seksama supaya tidak terbentuk zat-zat yang berbahaya, seperti misalnya di Kudus itu rupanya kan kandungan nitrit yang tinggi yang menyebabkan penerima manfaat mengalami kesakitan. Saya kira itu.
informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.